Halo para sahabatku, selamat malam. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersama CD Channel, kembali bersama acara Live and Nature setiap hari Jumat pukul 8. Jangan lupa stay tune dan di subscribe, bunyiin loncengnya jangan lupa. Karena CD Channel selalu menghadirkan semua acara syarat dengan dharma dan penuh dengan informasi yang terkini. Dan teman-teman, acara Live and Nature juga mendukung CD Konseling. Buat Anda yang ingin konseling, terutama masalah hukum, keluarga, masalah psikologi, ekonomi, silakan kontak ke 0811 9873 300. Para konselor kami yang sangat berpengalaman siap membantu Anda. So, teman-teman jangan ragu ya di telepon karena ini sifatnya benar-benar free loh, kecuali ada tindakan langsungnya. Nah, teman-teman, malam ini kita merayakan Hari Kartini. Dan tentunya saat Hari Wanita se-Indonesia ini, kita mengundang seorang wanita, narasumber wanita yang sangat menginspirasi kita. Yang merupakan ibu dari 3 anak dan juga merupakan sarjana lulusan Hukum Trisakti, dan beliau juga sebagai Komisaris PT Harvindo Perkasa, Ketua 2 dari Yayasan Karuna Mita Wijaya, dan ini yang paling keren yang kita kenal semua, beliau merupakan istri dari Bapak motivator nomor 1 di Indonesia, Bapak Andri Wangso. Beliau adalah Ibu Leni Wongso. Selamat malam Bu Leni, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke Bu, Ibu cantik banget malam ini. Mewakili Kartini kan? Iya, cantik dengan kebayanya ya, luar biasa. Sehat-sehat ya Bu ya. Sehat luar biasa. Oke Bu, jadi malam ini kita pengen ngobrol santai dan terutama pengen sharing pengalaman Ibu lebih tepatnya, karena dengar-dengar nih pengalaman Ibu nih sungguh menginspirasi loh. Sebagai seorang istri pengusaha sukses ya, juga kita tahu banget Pak Andri Wongso itu motivator nomor 1 di Indonesia ya, yang udah memotivasi banyak ya, mulai dari instansi banyak banget deh, sampai kalau nggak salah yang bulu tangkis juga ya pernah ya Bu ya. Nah, tapi kan Ibu seorang sarjana hukum ya, lulusan universitas bergengsi. Pak Andri itu SDTT, paling terkenal tuh SDTT. SDTT itu singkatnya sekolah dasar tidak tamat ya Bu ya. Nah, ini perbedaan status pendidikan, bahkan juga dengar-dengar ekonomi juga, karena saya dengar Pak Andri kalau cerita sampai pernah jadi artis segala, jadi stuntman ya Bu ya. Ini bahkan sempat katanya beda agama juga. Gimana Bu? Ibu kok bisa jatuh cinta sama Pak Andri atau bucin Bu? Silakan Bu. Cinta kan nggak mengenal tempat ya. Betul. Bisa aja kemana aja, di mana aja. Betul. Kebetulan saya sama Pak Andri itu kisah lamanya, kita tuh tetangga kos. Oh. Karena tetangga kos, saya ini dulu, cinta pandangan pertama ya Bu ya. Pertama sih enggak lah, kedua, ketiga dan seterusnya lah. Orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Jadi karena kebiasaan itulah muncul bibit-bibit cinta gitu kan. Kos kita cuma selisih tembok aja, jadi sangat gampang untuk berkomunikasi. Awalnya begitu. Seru juga ya Bu ya. Jodoh itu memang susah ya. Saya orang Klaten. Sampai dengan SMP, SMA di Jogja, kuliah di Jakarta, ya kan? Dari kos sampai kontrak rumah, terpaksa harus pindah kos di sebelahnya Pak Andri. Coba, Pak Andri orang Malang, ya, Pak Andri orang Malang, pergi melanglang di Jakarta kerja cari pengalaman. Sampai ke Hong Kong main film kan, ke Taiwan kan, perusahaan film. Pulang dari main film di Taiwan 3 tahun. Balik ke Jakarta bisa kos di sebelah saya. Gitu. Ceritanya begitu. Kisah yang heboh sekali kan begitu. Jadi ibaratnya sebenarnya ini pasangan yang sudah melanglang buana tapi dipertemukan di tembok kos yang 1 lembar itu ya Bu ya. Betul. Nah, terus perbedaan itu pasti ada ya, bukannya nggak ngomong bohong bahwa sekolah yang
perbedaan pendidikan yang sangat besar itu tadi mesti ada kendala, pasti ada, bukannya enggak gitu. Manusia belajar bukan hanya karena pendidikan formal, betul ya? Betul, betul. Dan Pak Andri itu karena situasi dan kondisi politik pada saat itu menyebabkan Pak Andri tidak bisa sekolah lagi, ya kan? Makanya sekolah dasar tidak tamat. Tetapi kan Pak Andri selalu bilang koma TBS tapi bisa sukses kan begitu ya? Iya. Betul. Kenapa bisa jatuh cinta ke Pak Andri? Kalau tampang udah pasti. Iya. Pak Andri ganteng Bu. Tapi kalau ganteng aja kan nggak bisa buat kenyang perut itu betul, ya. Betul. Jadi kan mau nggak mau karena hampir setiap hari ketemu, ngobrol dan seterusnya, Pak Andri punya komunitas kungfu dan sebagainya. Terus semangatnya beliau yang luar biasa gitu. Beliau sibuk sekali belajar. Waktu kita sudah mulai punya usaha namanya Harvest, Pak Andri tanya ke saya, aku kalau mau belajar sekolah lagi, mesti pakai ijazah apa ya? Saya kaget waktu itu, karena saya nggak pernah berpikir bahwa pola pemikiran Pak Andri begini, kalau SD lulus berarti punya ijazah SD, betul? SMP lulus punya ijazah SMP. Sekarang kalau dia mau belajar beneran, nggak punya ijazah sama sekali Pak Andri. SD aja nggak punya ijazah, bayangin. Iya. Kan begitu mungkin nggak ngerti jenjang juga kan. Jadi waktu itu saya bilang, Pak ikut kursus aja. Kan ada tuh waktu itu korannya masih Suara Pembaruan. Ada yang namanya mungkin time management, marketing lah, apalah kursus-kursus yang sifatnya bukan pendidikan yang formal yang seperti kita tempuh saat itu gitu. Jadi Pak Andri belajar dan orang yang sangat sangat komunikatif, orang yang pintar mengkomunikasikan segala sesuatu, orang yang ekspresif, terus orang yang gentleman menurut saya. Itu yang membuat nantinya saya punya hubungan dengan Pak Andri nanti kan tidak disetujui sama mama saya. Saya tinggal punya mama kan, saya nggak punya papa. Saya termasuk anak paling kecil dan paling disayang. Sayangnya orang yang saya jatuhin cinta tidak sesuai dengan kriteria mama saya, kan begitu toh? Iya. Akhirnya mama tahu, mama menentang hebat gitu bahwa ini bukan seperti yang mama inginkan. Saya dapat surat sama mama pakai bolpen merah. Pilih mama atau pilih dia. Wow, waduh Bu, itu ceritanya udah kayak novel, kayak drakor. Iya, betul. Makanya saya juga menyatakan diri saya sebagai seorang penulis. Saya tulis kisah bukunya Pak Andri. Jadi setelah itu saya sama Pak Andri berhubungan, tetapi ya judulnya jangan ditiru aja, backstreet gitu kan, sambil menunjukkan bahwa Pak Andri bukan seperti yang dibayangkan mama saya gitu. Pak Andri sibuk belajar, makanya konsekuensinya adalah saya bantu beliau waktu pertama kali kita bikin kartu ucapan Harvest. Iya, wow itu kalimatnya indah-indah banget. Iya, kalimat orang jatuh cinta lah. ini jadi ceritanya ini ya teman-teman ya, gado-gado ya, dan antara bucin ya, udah gitu antara terpesona ya Bu ya. Kalau dikisahkan panjang kali lebar itu nggak selesai gitu. Terus mama saya juga suatu hari mama saya datang ke Jakarta, udah nggak mau mampir ke tempat saya, nggak mau ketemu sama Pak Andri. Terus saya pulang dari kuliah, saya tahu saya mau pergi ke tempat cici saya kan. Saya lihat Pak Andri pulang naik motor. Saya tanya, dari mana? Loh, mamamu kan datang. Kalau mamamu datang, saya mau sama anaknya, saya kan harus berkunjung ke mama. Tanpa harus membawa saya. Artinya Pak Andri tidak berlindung di balik saya. Dia gentleman sekali. Itu yang gentleman dia ya Bu gentleman ya. sekali. Pada saat mama saya tulis surat, saya perlihatkan suratnya ke Pak Andri. Ekspresi wajahnya kelihatan sekali bahwa beliau juga sedih gitu. Dia bilang, hari ini mamahmu kepingin punya menantu sesuai dengan kriteria beliau. Saya bukan itu. Mamamu udah ada salah, mama nggak salah. Ya biasa lah Setiap ya, orang tua menginginkan jodoh yang terbaik buat anaknya. Betul, dan betul. saya hari ini bukan itu. Iya. Tetapi semua tergantung sama kamu. Kalau kamu mau sama saya akan berjuang buat kamu.
Wah, itu. Wah, itu baru gentleman ya, Bu ya. Cos kan gitu ya. Nancep nggak? Nancep. Iya. Ya, makanya jangan salahkan kalau mencintai orang yang tidak punya pendidikan formal, tetapi bukan orang bodoh gitu loh. Pasti orang pinter, punya IQ yang tinggi, punya daya ingat yang luar biasa, punya semangat belajar yang hebat. Ya itu diakui. Layak untuk dicintai kan? Iya, layak untuk dicintai. Itu diakui, Bu. Kalau kita kenal beliau itu benar-benar itu sangat menginspirasi, bukan hanya dari ceritanya tapi semangatnya. Kadang-kadang sampai speaker jebol ya, Bu ya. Pabrik kalau lagi kasih semangat. Ya. Nah, kan perbedaan itu kan Ibu pasti kerasa kalau ketika seseorang itu enggak cuman, saya rasa bukan hanya karena pendidikan Ibu ya perbedaan, tapi pasti dua orang yang punya latar belakang yang berbeda itu pasti dari jelas dari pendidikan udah pasti, tapi ini juga dari latar belakang Ibu punya karir yang bagus, menjadi seorang wanita yang mandiri, yang kadang-kadang dalam tanda kutip lebih merasa powerful atau lebih egois gitu ya Bu ya, yang kadang-kadang bahkan sekarang nggak zaman sekarang ya, zaman saya dulu ya Bu ya, banyak sekali perempuan yang kerja pulang udah capek, merasa lebih hebat. Itu gimana ketika alasan maksud tuh yang nggak mau diatur, kesetaraan gender gitu loh, gimana Ibu dalam hal menyikapi ini dalam ngambil keputusan di sebuah rumah tangga itu? Jadi begini, dua orang menjadi satu dengan latar belakang yang berbeda memang tidak mudah. Tetapi dari awal sebuah pernikahan itu tadi harus punya komitmen, menentukan. Saya punya pendidikan lebih tinggi dari Pak Andri, betul. Tetapi siapa yang menjadi kapten di rumah tangga? Ditentukan dulu. Di kapal ini tidak boleh ada dua kapten, harus ada satu kapten. Oh ya, filosofinya itu. Filosofinya harus itu. Jadi walaupun di belakang itu saya yang merencanakan semuanya, yang tampil di luar harus Pak Andri, bukan saya, karena dialah kepalanya. Kita tentukan dulu siapa kepalanya, gitu. Jadi dalam banyak hal tentang keputusan di rumah tangga itu tadi harus Pak Andri yang ambil. Saya memberikan pertimbangan hukumnya. Nah, kalau orang hukum kan begitu. Menimbang dulu kan, baru memutuskan kan. Keputusan itu harus seorang laki-laki kepala rumah tangga yang memutuskan. Kita sebagai perempuan harus tahu diri. Kita adalah tiang yang besar di dalam keluarga. Mau suami menjadi hebat, anak-anak menjadi hebat, tergantung dari kita bagaimana. Maka perempuan jangan lupa untuk selalu belajar. Bicara masalah kesetaraan gender pada zaman sekarang, atau mungkin yang disebut generasi sekarang itu tadi generasi strawberry lah dan seterusnya. Makanya sambil sekalian saya juga bicarakan di sini, saya termasuk salah satu narasumber untuk kursus pranikah yang diadakan oleh Ekayana, Wihara Ekayana di Jakarta sini. Kenapa saya mau untuk begitu? Karena saya merasa bahwa sekarang ini begitu banyak pasangan-pasangan yang rentan. Baru menikah berapa lama sudah sibuk cari konsultan. Sudah repot penyesuaiannya. Yang masa-masa pacaran dan awal-awal pernikahan itu sepertinya hanya omong kosong dan ke belakangnya menjadi semakin bolong. Nggak terjembatani. Karena ya itu tadi. Karena saya melihat bahwa begitu banyak kemudahan anak-anak muda sekarang, beda dengan kita zaman dulu. Iya, kita betul. dulu semuanya kita fight dengan luar biasa. Sekarang di zaman sekarang ada yang namanya Mbah Google, betul ya? Ada betul. Google Map, ada segala macam yang menyebabkan informasi itu terinformasikan dengan baik dan lebih mudah orang belajar segala sesuatu. Anak muda sekarang sangat pintar, tapi untuk mentalitas hati-hati. Karena banyaknya kemudahan itu mentalitasnya nggak menjadi kuat, kurang struggle. Ini menarik Bu ya, yang tadi kita sebut generasi strawberry. Generasi strawberry itu ya teman-teman ya, strawberry tahu dong, merah, cantik ya, menarik tapi gampang bonyok dan asem rasanya ya Bu ya. Betul. Nah ini kan kebetulan juga kakak saya juga sebagai seorang pengacara yang juga memberikan training pranikah juga, itu sering banget mendengar bahwa generasi sekarang itu banyak prince dan princess yang ibaratnya
nggak cuman hanya segala macam kemudahan ya Bu Leni, tapi juga mereka itu kayak dilayani 100%. Ibarat kalau pakai sepatu aja ada yang mbaknya yang ngambilin gitu ya. Nah ini Ibu kan sebagai trainer memberikan training itu pasti kan melihat situasi ini. Nah ini gimana saran Ibu terhadap generasi yang si princess, terutama kita kan bahas tentang wanita ya Bu ya, si princess ini mau dia setinggi apapun pendidikannya segala macam, menempatkan diri untuk masuk ke sebuah keluarga baru tuh harus kayak gimana? Ya, awalnya adalah manusia harus sadar kalau mau mengambil sebuah keputusan, kalau yang kita tahu di Buddha Dharma ada yang sebut karma. Hari ini kita mau apapun juga karena keputusan-keputusan masa lalu yang sudah kita ambil. Iya kan? Jadi kita sekarang adalah produk untuk kita yang ke depan. Betul ya? Nah, jadi ingetin, semua keputusan Anda punya konsekuensi. Kalau Anda hari ini memutuskan untuk hidup bersama dengan manusia lain, mudah-mudahan perempuan dan laki tadi yang bisa menjadi sebuah pasangan nantinya, harus tahu bahwa konsekuensinya harus tahu untuk membagi ego. Kalau tidak berani untuk melakukan itu, pernikahan akan menjadi rapuh. Ini basic lah ya. Basic lah, cuman itu aja. Dari dulu sampai sekarang juga sama. Cuman mau nggak gitu loh belajar itu. Karena mereka tuh kan orang pinter. Iya. Orang pinter tuh sebetulnya mendidiknya kan lebih mudah. Tetapi kan nyatanya, kenapa nggak suka? Karena gengsi, karena ego. Karena terlalu sering dilayanin juga kali ya Bu ya. Nggak tahu seperti apa seharusnya. Nah, bagi saya, karena saya juga seorang ibu, kita sebut sebagai Ciading Ciaoi, pendidikan rumah tangga itu sangat penting. Bagaimana kita orang tua menyiapkan anak-anak kita, bukan hanya sebagai princess. Oh iya. Anak laki saya pun saya beritahu sama dia, kamu mau ngambil anak orang yang sudah jadi loh. Kamu mampu nggak untuk melayani dia? Sama dengan waktu anak perempuan mau menikah dengan laki. Ini laki sudah biasa dengan keluarga yang mampu, kamu bisa nggak untuk menyatu dengan dia? Harus sama-sama gitu. Betul. Kalau kamu tidak mampu itu, jangan ngawin anak orang. Iya, setuju banget. Jadi memang dari awal itu, nah kita juga sebagai seorang wanita, nah ini yang benar-benar agak maksud tuh bikin saya terinspirasi lagi nih Bu ya, bahwa sebagai seorang perempuan kita kan seorang ibu, seorang wanita nih ya teman-temannya, seorang wanita, kita kan harus bisa ngajarin anak kita sebuah fondasi, apalagi nanti untuk kedepannya kan dia bakal punya keluarga juga. Nah Ibu, trik-triknya untuk ngajarinnya itu tuh apa? Ciaoinya gimana Bu? Sebelum ngajarin anak, kita harus berani ngajarin diri sendiri dulu. Kalau nggak bisa jadi contoh, sulit. Kalau saya bicara bangun pagi, saya bangun lebih siang dari anak saya, itu bukan contoh yang baik, hanya sekedar teori. Lead by example ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya bisa mengajarin diri saya sendiri, saya tunjukkan kepada mereka bagaimana melayani papahnya, bagaimana membuat rumah tangga ini menjadi harmonis dan seterusnya. Bukan berarti nggak berantem, ya kan? Berantem itu tuh beda pendapat, ya kan? Bukan berarti untuk perpecahan. Urusan gede dikecilin, urusan kecil dibuang, kan begitu kan? Nah, bukan kecil digedein, gede didorin. Nah, kan begitu kan? Urusan gede dikecilin, urusan kecil dibuang. Bener nih, denger ya. Keren nih. Wah, jadi memang fokusnya adalah selalu untuk berdamai dan untuk ibaratnya konsiliasi ya Bu ya. Di dalam diri sendiri. Kalau kita nggak punya rasa damai di dalam diri, kita nggak punya kesabaran yang cukup, kita tidak punya pribadi yang baik dan menyenangkan, bagaimana mau mengajarkan itu pada keluarga kita? Iya. Ibu terutama, guru pertama bagi anak-anak itu ibu, seorang ibu, penting sekali. Maka Kartini-Kartini muda harus bisa. Keluarga kita tergantung seorang ibu. Suami menjadi hebat, pasti ada di belakang istri yang hebat, betul? Iya, betul Bu. Anak-anak lihat anak-anak yang hebat, mesti ada ibu yang hebat juga. Paling tidak mewakili seorang ibu juga, yuk belajar terus, jangan lupa untuk tidak belajar.
Harus sibuk belajar. Karena apa? Setiap kali kita melewatkan masa-masa belajar itu, kita menjauh dari anak kita. Anak-anak kita sekarang begitu pintar dengan semua sosial media yang ada. Terus mama-mamanya tiap kali ada masalah ini itu nggak mau belajar. Nggak mama udah cukup begini aja, mama nggak mau lagi. Kamu aja, kamu kan yang muda, yang pintar. Please, jangan begitu. Oh, itu nggak bagus ya. Tapi kadang-kadang saya sering begitu juga loh, Bu. Kadang-kadang nggak sengaja ya. Kayaknya mama susah lihatnya, kamu aja deh. Itu ternyata itu bagian dari ini ya. Semakin kita melihat anak kita maju, kita harus terus menyemangati diri sendiri untuk tetap belajar. Supaya apa? Mama sama anak nyambung. Minimal mamahnya harus punya tekad itu. Nah, kalau segala sesuatu kita masih tetap mau menjadi sebuah keluarga dan berkomunikasi baik dengan anak-anak, siapa dulu? Orang tua dulu. Saya selalu kasih tahu ke anak-anak saya, kalau ada apa-apa, informasi apapun, tolong kasih tahu ke mamah ya, supaya mamah juga belajar. Anak-anak saya tahu, tiap kali mereka ada berita apa, mereka kabarkan ke saya. Biar nggak gaptek ya, Bu ya. Bukan cuma sekedar gaptek, informasi itu penting. Iya. Supaya kita tetap belajar. Oh, sekarang ada berita begini loh. Oh, mah begini loh. TikToknya sekarang lagi begini loh, mah. Sekarang itu CEO-nya sedang disu, mah. Padahal saya juga lihat TikToknya dan sebagainya. Tapi update ini tadi penting gitu. Supaya, apalagi kalau kita seringkali menjadi narasumber. Itu memicu kita untuk terus belajar. Nah, itu seorang perempuan penting sekali di sana. Oke, nah teman-teman ya benar-benar jadi perempuan itu nggak boleh kudet, kurang update Bu ya, kudet ya. Wow, ini benar-benar sebuah insight menurut saya agak baru ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ya banyak wanita itu tuh kita harus belajar manner lah segala macam. Tapi ini Ibu lebih ke arah kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini supaya kita juga nggak kudet gitu ya, nggak kurang update dan kita bisa menyesuaikan ya ketika berkomunikasi. Bahkan mungkin bisa memberikan sudut pandang ya sama anak kita ya Bu ya kalau memang masalah-masalah terkini. Nah, kan dilihat dari latar belakang Ibu kan, dulu kan Ibu kan bukan Buddhis ya. Nah, bagaimana Buddhism itu mempengaruhi pilihan Ibu hingga akhirnya Ibu bahkan aktif di pelayanan Buddhism Bu. Bahkan dan jujur aja saya kagum sama Pak Andri adalah nggak banyak motivator seorang Buddhism. Itu nggak banyak Bu, jujur aja ya. Dan Anda berdua tetap bertahan sebagai seorang Buddhis sejati. Di jalurnya. Ya, di jalurnya. Nah ini gimana Bu? Seperti apa yang membuat Ibu bisa akhirnya menjadi seorang Buddhism? Jadi pengalaman ini sebetulnya lebih kepada balik lagi kepala rumah tangga yang mempunyai pengaruh terhadap rumah tangga, kepalanya, ini kepalanya judulnya. Pak Andri dulu yang belajar memang, saya menyusul. Sebetulnya waktu ada di blok kiri dulu, saya pun banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Tetapi karena ada dalam tanda kutip ketakutan, jangan sampai tidak terselamatkan, makanya bayang-bayang itu tadi menyebabkan ya. Tapi setelah tahu bahwa jawabannya ini ada. Di Buddhis ternyata begitu gamblang. Tentang teori penciptaan. Kalau semuanya diciptakan oleh sesuatu itu tadi, kenapa manusia bisa beda-beda? Yang satu kerja terus, tetap nggak kaya, nggak hidup hebat. Yang satunya nggak perlu kerja. Kenapa nggak adil ya Bu ya? Nggak adil gitu loh. Padahal kalau sama-sama diciptain, kenapa tidak ada keadilan? Ternyata ada yang namanya hukum karma. Kita tahu, ternyata begini, ternyata begitu. Begitu banyak membuka wawasan saya, sehingga saya memutuskan untuk, saya berpindah kapling. Kebetulan keluarga saya anak paling kecil menjadi sorotan banyak keluarga. Iya. Kebetulan suami saya juga seorang public figure yang juga hebat. Maka saya pastikan, kalau saya pindah kapling, saya harus lebih baik daripada dulu. Wow. Sehingga orang tahu bahwa saya berpindah kapling, saya menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Memicu saya untuk hidup lebih baik, dengan pemikiran yang lebih bijak.
Oh, oke. Makanya harus Ibu belajar. Nah, tapi Ibu, kalau ngomong jujur di zaman Ibu itu kan sama Pak Andri dulu kan sebenarnya kata Buddhism itu kan dalam kata banyak yang menyamaratakan 11-12 dengan yang cuman cung-cung-cep ya Bu ya. Oh iya, Pak Andri dulu juga begitu, Konghucu, nggak tahu gitu. Nggak ngerti Pak Andri kan? juga kebetulan karena ketemu sebuah kasetnya yang ceramah waktu itu Bante Panya tentang motivasi. Pak Andri kaget, kok Buddhis ada motivasi itu apa gitu. Begitu mendengarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh kebijaksanaan yang diberikan oleh Bante, Pak Andri merasa ini yang harus saya cari. Nah, waktu itu pertama kali kita berusaha untuk cari kaset sejenis di mana. Ketemulah dulu kita cari hunting ke Wihara Sunter Dhammacakka gitu. Jadi pergi ke wihara bukan buat kebaktian atau bukan apapun juga karena mau beli kaset. Tapi kan kaset itu kan kaset Dharma ya Bu ya? Kaset Dharma ya. Iya. Bukan. Dan makanya waktu anak saya pertama mau sekolah, Pak Andri kasih tahu sama saya. Kan kita rembukan ya kan, anaknya mau sekolahin di mana. Pak Andri cuma satu syaratnya, cari yang ada agama Budanya. Oh, jadi memang dari dulu Pak Andri itu ini banget ya Bu ya, berarti keke kalau dia ada mau sesuatu. Kepala rumah tangga yang jadi istri ikut kan gitu. Jadi saya pertama kali tahu ayahnya Siddhartha itu Raja Suddhodana. Saya dari textbooknya anak saya kelas 1 SD. Betul-betul saya nol. Saya keluar masuk Ekayana itu tadi hanya mau mendengarkan Dharma dan belajar textbooknya anak saya. Karena saya tidak tahu nggak ngerti sama sekali. Hanya tahu standarnya apa. Oh, kalau agama A itu berarti nabinya siapa, perginya kemana, beribadahnya sama kan yang semuanya. Standar yang kita dulu belajar betul, agama lah Bu ya. Ya itu aja gitu. Yang lainnya kan nggak tahu. Makanya disitulah pertama kali saya betul-betul masuk melihat dunia yang berbeda dengan saya yang dulu. Wah, saya tahu tentang konsep Ehipasiko, Hiri dan Otapa. Saya syok sekali. Itu sesuatu hal yang betul-betul dulu saya nggak pernah tahu sama sekali itu. Dan itu membuat saya semakin tergila-gila untuk terus belajar. Oh, wow. Ini sebenarnya jujur aja kita ini ngomongin tentang Hari Kartini, tentang perempuan. Tapi yang Ibu ngomongin bahwa seorang laki-laki ya, jadi ini yang para pria juga harus dengar nih ya, bahwa menjadi kepala rumah tangga itu tuh sangat penting, harus benar-benar harus hebat, terutama dalam hal prinsip dan keputusan ya Bu ya. Dan Pak Andri sendiri kan banyak sekali istilahnya bahan-bahan seminar lah, pengetahuan apapun juga untuk Pak Andri bisa share kepada banyak orang, harus kita dukung gitu. Kita punya teamwork gitu. Nah, saya ada di situ untuk bisa membantu Pak Andri menyiapkan segala sesuatunya. Tapi Bu, kan kalau kita ngomong, nah tadi yang seperti Ibu seorang laki-laki harus ini ngomong agak merembet soal laki-laki nih. Harus tough gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga tipe laki-laki yang tough, tapi sebenarnya mereka toughnya tuh kadang-kadang ujungnya agak ke arah konyol. Nah, sebagai wanita Bu, ketika sebagai seorang istri, kita tahu nih pilihan suami kita kok konyol gitu ya rasanya. Itu Ibu menghadapinya gimana? Nggak mungkin, enggak kan Bu? Pasti ada ngalamin kasus kayak begitu kan? Ada lah. Bukannya dia yang konyol, kita juga sering kali konyol. Konyol ketemu konyol kan jadi lucu gitu ya. Semua balik pada sudut pandang. Konyol atau tidak itu kan bagaimana kita melihatnya. Dan hati-hati, pasangan itu cuma nomor satu. Komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan sebuah kekonyolan tadi menjadi tidak konyol kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan konyol itu tadi. Jadi no problem gitu. Contohnya begini, yang paling gampang misalnya seluas apa kita mengadaptasi segala sesuatunya. Pak Andri dan saya janjian mau pergi ke kawinan misalnya gitu, kawinan. Saya udah siapin nih, yang kawin penting misalnya begitu ya, orang yang kita anggap penting. Saya udah siapin bajunya, saya udah dandan segala macam. Begitu saya pakai baju, pamer dong di depan Pak Andri. Pak Andri lihat dari atas bawah bilang apa? Kayak pakai sarung. Bisa juga Pak Andri ngomong saya gitu. Agak tersinggung ya. Tak beli udah harga mahal, lu ngomongnya begitu lagi. Tapi it's okay gitu. Jangan melihat itu sebagai tersinggung apa enggak. Enggak perlu ada gengsi suami istri. Iya. Saya masuk ke kamar.
baju saya ada 1 lemari, pilih aja sesuatu lain. Ini lepas, pilih. Gimana Pak? Oke, saya mau jalan sama dia. Saya tidak boleh mempermalukan dia. Dia harus bangga pada orang yang ada di sebelahnya dia. Jangan diributin urusan begituan, please, gitu loh. Saya ganti baju selesai, oke Pak, oke. Jalan gandeng dengan bangga. Oh, itu kuncinya loh ya, teman-teman, kuncinya ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu gede ngambek ya, Bu ya. Pas dia ngomong gitu, "Ih, gimana sih, udah susah-susah dandan, udah susah-susah beli, udah aksesorinya aja udah ditempelinnya begini begitu." Kok dibilang kayak sarung, tapi ya ini pendapat yang bagus banget. Sebagai seorang istri harus menjadi pendamping, dan ketika suami adaptasinya harus cepat. Iya, jadi ketika suami gandeng kita, dia merasa bangga sama kita ya, Bu ya. Pede kan. Coba kalau kita nggak ngikutin, terus dia risih sama kita, yang dia merasa kita pakai sarung, bayangin. Begitu nggak nyamannya kan. Padahal baju selemari ya, Bu ya, harusnya perempuan so simple ya. Simple gitu. Menurut saya segitu aja gitu. Nggak usah dibikin rumit lah, rumah tangga itu dibikin simple. Kalau bisa sesimpel mungkin, nah itu paling gampang. Oke. Ini inspirasi banget ya, teman-teman, denger deh. Wah, pokoknya yang dengar hari ini nih pasti dapat insight-nya banyak banget nih ya. Balik lagi ya, Bu ya, masalah gede jadi kecil, yang kecil dihilangkan ya. Wah, betul. Ini bagaimana sikap dan cara pandang Ibu sebagai seorang wanita Buddhis yang mandiri, keibuan, paketnya lengkap nih, Bu ya, sekaligus istri yang baik, yang menurut pengalaman tadi kan sebenarnya Ibu sudah cerita sih banyak pengalaman sama praktek Ibu selama ini. Tapi yang benar-benar fundamental banget, Bu. Apalagi pertama yang paling sering adalah menghadapi mertua. Kalau menghadapi lawan jenis kadang-kadang masih jauh lebih tantangannya nggak seberat ketika menghadapi sama-sama gini ya. Waktu mama saya nggak setuju, mamanya Pak Andri tersinggung. Dia nggak happy sama saya dong. Ini anak kebanggaannya ditolak. Betul nggak? Mama juga nggak happy sama saya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak harus orang happy sama saya, tetapi saya harus bikin happy. Jadi kalau kita jadi menantu ya, harus bersekongkol dengan mertua kalau bisa. Dengerin ya, yang suka ngambek sama mertua, ayo. Kalau kita bisa bersekongkol dengan mertua ya, hidup kita pasti nyaman. Coba, istilah kata kalau hari ini, mau ditipin anak ke siapa? Iya. Orang tua sendiri paling aman kan? Entah itu orang tua saya atau orang tuanya Pak Andri, lebih nyaman nggak? Iya. Itu kalau kita bersekongkol sama dia. Kalau kita berseteru sama dia, nggak bisa nitip. Untungnya ada di mana? Tetap di kita kan. Percuma mau membenci orang, harus mencintai. Belajar agama Buddha itu harus ada welas asihnya. Praktekkan di kehidupan nyata. Dari mana? Dari orang di sekeliling kita dulu, pembantu, orang tua, segala macam. Melayani dengan tulus, hasilnya pasti positif buat kita. Mamanya Pak Andri terutama. Mamanya Pak Andri. Pada akhir cerita mamanya Pak Andri pun dia bilang, menantuku yang ini lebih sayang daripada anak-anak saya. Luar biasa. Jadi tunjukkan bahwa kita bisa melayani orang tua dengan baik. Anggap orang tua sendiri kenapa? Kalau mertua kan kita tetap panggil dia mamah juga. Mamah itu tadi artinya perlu dilayani dengan baik. Bukan berarti kita mau jadi pelayan dia, bukan itu artinya. Tapi melayani dalam hal yang memang harus pantas dilayani. Orang tua sendiri kok, kenapa enggak? Gitu. Jadi harapannya juga sama. Saya sekarang udah punya mantu misalnya gitu. Orang juga, kalian nanti mau tinggal di mana? Mau keluar rumah ya Mah ya, di apartemen ya? Oke. Alasannya apa? Anak saya bilang, untuk menghindari konflik. Untuk bisa mandiri. Kalau mau melihat dari sisi yang lain, ada tersinggungan nggak coba? Kok dianggapnya mamahnya itu tadi bikin mau konflik kan begitu ya? Jangan dipikir seperti itu. Sudah waktunya mereka menentukan pilihan hidup dan keluar dari rumah. Silakan, Mama restuin. Biar ngerasain gitu. Nggak perlu dipaksa, ngapain gitu loh. Contohnya begini, anak saya sudah mampu nyicil, misalnya nyicil beli rumah dan apartemen atau seterusnya gitu. Terus kamu nyicil mengadakan mau diapain? Boleh nggak ditinggalin?
Ya enggak apa-apa toh, monggo kalau mau tinggal, kan begitu. Kalau kita orang tua melarang dia, kan malah lucu. Pada saat dia mau ngambil kita mandiri, setujui, malah kitanya malah geret dia, balik lagi melekat ke kita. Jangan lakukan itu, please. Iya ya, Bu ya. Kebanyakan orang tua malah sebenarnya jadi kayak takut kehilangan anak kesayangannya ya. Betul. Hati-hati seperti itu, gitu. Jadi jangan mengharapkan bahwa, biasanya orang tua itu saking sayangnya sama anak, menganggap anaknya prince. Betul, setuju gitu. Jadi kalau yang namanya menantu tidak bisa melayani, mertua tiba-tiba nggak happy sama menantu. Ini mesti lihat sudut pandangnya. Kalau kita sudah bisa jadi mertua, harus jadi mertua yang baik juga. Gimana caranya disayang mantu juga. Kalau menantu bisa sayang sama saya, anak saya pasti sayang sama saya, jangan khawatir. Hukum sebab akibat itu berjalan. Betul kan? Bergantungan lagi sebab akibatnya. Dari praktek dharma sehari-hari itu nyatakan dalam tindakan kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Bahagia itu urusannya di sini sama di sini, bukan di tempat lain. Kan begitu. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Suami juga sama. Kalau sampai kita punya pemikiran benar, punya pandangan benar, berarti kita punya kebijaksanaan yang baik. Itu kan nantinya akan menjaga rumah tangga kita sendiri, menjaga suami kita sendiri, menjaga kita sendiri, menjaga anak-anak semuanya. Kan kehidupan dari itu ke itu aja. Iya. Nah, tapi ini ada sedikit menarik yang saya pengen tanya ya Bu ya. Kadang-kadang ya sebenarnya ya menarik tadi Ibu bilang balik lagi ke karma ya. Dengar aja Bu, kadang-kadang cerita drakor-drakornya orang lain ya Bu ya. Yang kadang-kadang mereka merasa mereka sudah berbuat yang terbaik buat mertuanya, tapi kadang ada yang ya itu mertuanya merasa itu pangerannya yang mau dirampok gitu loh. Kalau kita menghadapi mertua yang merasa pangerannya diambil dan kita mau ngambil hatinya tapi kayaknya dianya juga nggak pernah puas, apa strategi buat diri kita Bu sebagai seorang wanita? Menurut saya begini ya, waktu saya melakukan segala sesuatu dengan kebaikan yang cukup, dengan niat yang baik. Contohnya begini, saya ajak mama mertua, ya, Mah, saya kasih tahu, Mah, anaknya mama itu orang terkenal, anaknya mama orang kaya, ya, Mah, ayo Mah, saya ajak mama pergi ke toko perhiasan misalnya, pilih yang mama suka, pilih yang bagus, tidak boleh yang jelek. Mama harus jadi kebanggaannya anaknya mama. Happy nggak? Happy lah pasti. Happy. Kalau mamanya happy, happy-nya kena ke saya nggak? Happy. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Itu so simple urusan begituan. Jangan merasa gengsi terus nggak mau melayani. Melayani itu dalam banyak segi, banyak hal. Dari ucapan juga ya. Dari ucapan, penghormatan kita. Waktu mamanya Pak Andri sakit hari itu, mama Pak Andri cancer waktu itu kan, sampai patah spontan tulangnya yang dipanggul, dioperasi segala macam. Wah, mama berat. Penderitaannya luar biasa gitu. Tuh kaki dioperasikan kayak gedebok pisang gitu ya. Wah, berat sekali. Saya udah, aduh Len, mama nggak bisa tidur. Oke Mah, tenang. Saya pijit mama sampai hampir 2 jam, keringetan sampai sebadan. Dengan ketulusan ya, saya nggak pura-pura. Tapi saya tahu bahwa saya tidak cukup kemampuan. Mama dengan senang ngomong sama saya, Len, kalau habis dipijat, mama bisa tidur loh. Itu aja saya udah puas banget gitu loh. Itu saya puas. Saya panggil tuh Pak Andri, kokonya, saya kumpulin. Mama punya problem begini. Saya sudah saya sudah menjalankan yang sesuai kemampuan saya. Yuk kita bekerja bersama-sama. Pagi siapa jatahnya, siang siapa jatahnya, malam siapa jatahnya, supaya dibagi tugas. Kan begitu. Iya, jadi balik lagi, inisiatif itu tadi boleh kita ambil. Oke. Supaya orang tua ini menjadi lebih enak, kehidupannya juga nyaman, walaupun kondisi dia sakit. Kalau dipegang sama anaknya, mantunya dengan kasih sayang, kan rasanya beda. Walaupun dia sedang sakit, betul kan? Iya, betul. Waktu mama menderita sakit pun, saya tangisin di sebelah dia, Mah, kalau boleh
ada kekuatan apapun, saya mau ambil penyakit itu, saya yang tanggung. Kasihan banget gitu loh, melihat segala sesuatu seperti itu. Tapi artinya apa? Jangan sungkan untuk mengekspresikan kesayangan kita. Rasa cinta ini ekspresikan melalui apa? Melalui hak, melalui kata-kata, melalui sikap. Ngerti gak ya? Jadi itu penting. Anak-anak saya itu dari kecil, mereka sudah sampai ada temen tuh yang mampir ke rumah, lucu ya anak-anaknya Bu Leni suka pelukan ya. Dibiasakan dari kecil, jauh. Bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk melakukan hal yang positif? Dimulai dari kita, bukan dari orang lain. Nggak perlu ngarepin orang lain, kita yang harus berani memulai. Kapan terakhir kita mengucapkan I love you sama suami, sama istri? Harusnya everyday ya Bu ya. Lakukan, why not gitu loh. Itu sama orang yang kita sayangin, kenapa enggak? Yuk dibiasakan. Makanya kenapa saya suka sekali mewajibkan diri untuk 2 bulan sekali hadir di dalam kursus pranikah itu. Saya kepengen membuka wawasan begitu banyak anak muda supaya mereka punya pengertian yang baik tentang apa sih rumah tangga itu tadi. Gitu. Jadi tips-tips dan segala macam tadi saya mau berikan kepada mereka. Oh, cita-citanya nanti kepengen punya anak berapa? 1, 2 laki perempuan kalau bisa. Itu pertanyaan berikutnya. Kalau nggak punya anak bagaimana? Oh, iya. Nah, itu loh. Itu yang harus dibenturkan. Jadi dalam bertutur orang-orang yang baru mau menikah, dalam bertutur tadi dibicarakan harus agak mendalam, jangan karena bucin aja. Oh, oke. Dibukakan pengetahuan itu tadi. Kamu siapa, saya siapa, kita saling buka untuk tahu. Kalau sama-sama tahu nanti ke depannya akan jauh lebih nyaman. Itulah pentingnya bimbingan pranikah ya Bu ya. Betul Jadi sekali. mereka di training diajari sebuah kenyataan ya Bu ya pada dasarnya betul, ya. Karena kadang-kadang pernikahan ya simpel, tinggal pergi ke catatan sipil, pemberkatan beres gitu ya Bu ya. Tapi basic-basic yang harus dihadapin itu kadang-kadang bisa nggak dapet ya. Oke, dari sini saya jadi agak-agak benar-benar. So kita menjadi seorang wanita bukan berarti kita hanya dalam tanda kutip kepala kita hanya cukup melayani pasangan kita, tapi kita bertutur. Melayani dan mesin beranak enggak. Bukan kayak gitu itu. ya. Begitu. Saya waktu itu begitu sibuk bekerja. Waktu mulai menikah, saya punya kesadaran bahwa saya nggak boleh punya baby dulu karena pekerjaan saya sedang tight waktu itu, sedang luar biasa. Saya kasih bawah sadar tadi diindoktrinasi, nggak boleh jadi. Jadi saya sudah ke dokter, Pak Andri ke dokter semuanya sehat. Dokter cuma bilang 4 sehat 5 sempurna lah, silakan dimakan, tidak perlu harus apa-apa, dua-duanya sehat, oke. Tapi selama kita bawah sadar terus dikasih pricing supaya nggak boleh jadi dulu anak. Karena saya merasa bahwa saya nggak konsekuen. Kalau saya nanti punya baby, saya nggak ngurus baby dengan baik karena pekerjaan, atau saya ngurus pekerjaan, saya nggak ngurus baby, itu saya nggak konsekuen jadi orang. Saya nggak mau begitu terjadi pada saya waktu itu gitu loh. Makanya saya waktu married 3 tahun baru nantinya punya baby. Jadi apapun yang kita lakukan semua ada konsekuensinya. Please sekarang ini kita belajar untuk lebih dewasa. Mengetahui bahwa semua tindakan cetana itu sudah ada karmanya. Baru mau aja, berkehendak aja sudah ada karmanya. Apalagi kita lakukan, semua ada konsekuensinya. Hukum karma balik lagi, kita harus tahu gitu. Menyikapinya harus seperti apa. Oke, wow ya. Sebenarnya yang benar-benar yang membuat saya terbuka pikirannya bahwa menjadi seorang wanita tuh nggak cuman hanya kita menjadi seorang ya tadi Ibu bilang mesin reproduksi Bu ya, sama apa tuh melayani ya. Tapi kita juga harus menjadi seorang mediasi sebenarnya, nggak cuman hanya diri kita antara pasangan kita, tapi juga sebuah keluarga ya Bu, mau itu mertua kek, mau itu orang tua kita kek, atau kita. Makanya saya selalu bilang jadi perempuan harus jadi perempuan yang pandai. Oke, Ibu, makasih banget ya atas waktunya juga. Malam ini. Benar-benar saya berharap banget semuanya teman-teman yang dengar malam ini bisa mendapatkan pengalaman yang baik ya, bagus, terinspirasi dengan apa semua sharing dari Ibu Leni. Karena kadang-kadang yang kita dapetin tuh segala sesuatu bentuknya textbook.
itu nggak semuanya kadang-kadang masuk. Ya, tapi ini benar-benar pengalaman yang praktek ya, yang benar-benar praktek, yang benar-benar yang kita ternyata memberikan ucapan yang baik itu salah satu adalah melembutkan ya. Seseorang hati yang mau dingin kayak apapun tetap bisa lembut ya Bu ya, kalau kita yang berinisiatif dulu ya. Wah, itu bagus banget Bu, karena saya banyak juga ngadepin klien-klien yang mereka pusing sama mertua Bu. Oke, itu bagus banget, makasih Bu ya. Nah, jadi ini sekaligus saya juga teman-teman mau kasih info buat Anda semua, hadir untuk kita semua ya, buat para umat Buddha, sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Budayana. So teman-teman, silakan di-download ya, dicek di Play Store atau App Store-nya. Kamu bisa dapetin informasi yang banyak banget seperti agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis juga. Kalau mau dapetin KTUB, kartu tanda umat Buddha, boleh loh ya, silakan di-download. Dan salah satunya acara lamar juga suka ada ya di dalam jadwal acara kegiatan Buddhis. So silakan melipir ke Play Store-nya atau ke App Store-nya. Dan Ibu, sekali lagi makasih atas inspirasi Hari Kartini kita ya Bu ya. Semoga kita menjadi semangat ya para wanita-wanita Buddha ya, wanita-wanita muda dan dengan semangat Buddhism, dan kita tetap tahu apa yang menjadikan fondasi dari ajaran agama Buddha, dan kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Makasih Bu Leni ya. Makasih buat semuanya teman-teman. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.